Your love for me is sweet, so I am very deep. Salam teman-teman. Berikut ini panduan ibadah anak online yang harus kita perhatikan ya teman-teman yang ada di sekolah minggu. Dadah teman-teman. Pisahkan dirimu sebelum ibadah. Kamu harus mandi dan pakai pakaian rapi. Dah. Ingat ya teman-teman, ini adalah ibadah. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil ngobrol. Tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Your love for me is sweet, so I am. Apa dari kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Fill me through and through with your love. Shalom adik-adik. Wah, kakak harap adik-adik hari ini luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah anak sekolah minggu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami boleh hadir dalam ibadah anak online sekolah minggu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, keluarga besar kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap beribadah bersama-sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oh, so fine. Jesus came to save me. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa Kak Ica. Adik-adik sudah semangat untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Iya dong Kak Putri, sebab kita lebih dari pemenang. Ayo kita ulangi lagi dari aku lebih dari pemenang. Kenapa sih Kak kita lebih dari pemenang? Sebab Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang menakjubkan. Sekali lagi Kak, kurang semangat. Sebab Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang menakjubkan. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari semua memuji Tuhan, sebab kita percaya bahwa Allah kita Allah yang baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
sukacita bersama Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik sambil tepuk tangan ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sambil kasih senyum yang terbaik di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sambil bertepuk tangan, kita sama-sama nyanyi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik. Kita akan masuk untuk menyembah Tuhan. Tuhan. Mari adik-adik angkat penyembahan adik. Adik-adik belajar menyembah Tuhan dari masa kecil adik-adik. Angkat penyembahan adik-adik. Angkat ucapan syukur adik-adik pada hari ini kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan sangat baik kepada setiap adik-adik, hidup adik-adik, kepada keluarga adik-adik. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Mari menyembah Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan muliaku saat kau berfirman. Katakan ku menang saat kau bertindak. Katakan hidup kami Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Katakan ku kuat, sebab kau yang menopang setiap kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi adik-adik sambil mengangkat kedua tanganmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan imanmu adik-adik katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari menyembah Tuhan. Bagimu tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Bagimu di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa yang menyembuhkan setiap kami. Haleluya, kami menyembah-Mu. Ajaib Yesus, sungguh kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa, ada kesembuhan. Haleluya. Sambil angkat kedua tanganmu adik-adik, mari sembah Tuhan. Mari angkat ucapan imanmu kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih, sungguh kami percaya, kami bersyukur, kami berterima Tuhan. Haleluya. Sambil mengangkat kedua tanganmu adik-adik katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat
adik-adik beriman pada hari ini Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa adik-adik sekolah minggu lebih daripada pemenang. Sebab kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati pada hari ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Nike di sini. Hari ini Kak Nike akan membacakan sharing firman Tuhan. Adik-adik yang sudah semangat mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kakak percaya walaupun kakak tidak bisa melihat adik-adik, kakak percaya adik-adik selalu semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kakak sharing firman Tuhan pada hari ini, kakak mau tanya dulu deh. Adik-adik masih ingat tidak tema firman Tuhan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ayo. Kakak percaya kalau adik-adik senang merenungkan firman Tuhan, kakak percaya adik-adik masih ingat dong. Ayo, ada yang masih ingat tema firman Tuhan minggu lalu? Ya, benar adik-adik, tema firman Tuhan kita minggu lalu adalah Daud menang mengalahkan Goliat. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Daud, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang menang mengalahkan niat jahat. Yang sudah siap mendengarkan firman, lambaikan tangannya. Luar biasa adik-adik. Oke. Ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Sama-sama dengan kakak katakan Raja Darius. Raja Darius ini memiliki 120 wakil raja dan 3 orang pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari pejabat tingginya raja adik-adik. Jadi Daniel mempunyai kedudukan pejabat tinggi adik-adik. Namun walaupun raja mempunyai 120 orang dan 3 orang pejabat tinggi, tapi tidak satu pun yang pandai, yang rajin, yang taat dan dengar-dengaran kepada raja selain Daniel. Wah, luar biasa ya Daniel adik-adik. Siapa yang mau menjadi seperti Daniel? Kalau adik-adik mau menjadi seperti Daniel, dengar-dengaran sama kakak-kakak sekolah minggunya, dengar-dengaran sama papa di rumah dan guru-guru di sekolah. Nah, karena Daniel ingin diangkat menjadi pejabat yang sangat tinggi kedudukannya, akhirnya banyak orang yang tidak suka terhadap Daniel. Banyak orang yang iri dan cemburu terhadap Daniel. Kenapa sih? Kok dia yang diangkat jadi pejabat? Kan aku juga hebat. Kata orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel, kalau begitu ya sudah, kita singkirkan saja Daniel. Kita celakakan Daniel supaya Daniel batal untuk diangkat menjadi pejabat yang sangat tinggi. Lalu jadi adik-adik, orang-orang yang iri terhadap Daniel mempunyai niat jahat terhadap Daniel. Mereka tidak suka Daniel diangkat. Nah akhirnya mereka terus mencari kesalahan Daniel. Apa ya? Daniel salah apa ya? Wah, tapi mereka tidak mendapatkan satupun kesalahan Daniel adik-adik. Karena mereka mendapati bahwa Daniel setiap hari di dalam kamarnya dengan sungguh-sungguh berdoa, berlutut dan memuji Tuhan. Sekali lagi ya, di dalam kamarnya Daniel setiap hari melakukan BBM. Setiap hari Daniel melakukan BBM. Apa itu BBM, Kak? BBM itu berlutut, berdoa,
dan memuji Tuhan. Itulah yang setiap hari dilakukan Daniel di dalam kamarnya. Mereka yang tidak suka kepada Daniel pergi menghampiri raja. Raja, Raja, engkaulah Raja yang agung. Oleh sebab itu sang Raja, alangkah baiknya jika Raja membuat suatu peraturan di mana di dalam 30 hari, tidak boleh ada satu orang pun di dalam kerajaan Darius yang boleh menyembah Allah lain selain menyembah sang raja. Adik-adik, jika orang melanggar peraturan raja, maka dia harus dibuang ke dalam gua singa. Wow. Lalu kata Darius, oke, saya akan membuat suatu larangan. Daniel masuk ke kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan seperti biasanya, adik-adik. Jadi Daniel tetap melakukan BBM, berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel itu datang ke rumah Daniel. Mereka mendapati Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Akhirnya orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel ini berlari ke tempat raja. Raja, bukankah raja sudah membuat peraturan? Katanya kalau ada orang yang menyembah Allah lain selain menyembah raja akan dibuang ke gua singa. Lalu kata raja, iya benar. Dan adik-adik, kata orang yang tidak menyukai Daniel itu, katanya, ya Raja, Daniel telah melanggar perintahmu. Dia telah berdoa di dalam kamarnya seperti yang biasa dia lakukan. Lalu apa yang Raja rasakan, adik-adik? Raja sangat sedih. Raja sangat sedih. Orang Media dan orang Persia, peraturan yang sudah dikeluarkan tidak boleh dibatalkan ataupun dicabut. Oleh sebab itu, dengan sangat sedih pun raja memerintahkan dan membuang Daniel ke gua singa. Adik-adik, Daniel tetap berpegang dan percaya kepada Allah yang dia sembah. Siapa yang mau tetap besar imannya, tetap percaya kepada Tuhan walaupun dalam bahaya, ya seperti Daniel, angkat tangannya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Nah, pada saat itu ketika Daniel sudah dimasukkan ke gua singa, besok paginya sang raja datang ke gua tempat Daniel. Daniel, apakah Tuhan Allahmu yang sudah engkau sembah dengan tekun menyelamatkan engkau? Lalu, apakah Daniel menjawab, adik-adik? Daniel menjawab. Daniel berkata, sang raja, aku masih hidup. Tuhanku yang aku sembah telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa yang lapar itu, sehingga singa-singa itu tidak bisa melukai aku, sebab aku tidak bersalah kepada Tuhanku dan kepada rajaku. Luar biasa ya adik-adik. Daniel tidak diapa-apakan oleh singa. Akhirnya raja sangat gembira. Ternyata Daniel tidak dimakan oleh singa. Akhirnya raja memerintahkan supaya Daniel dia diangkat dari gua singa. Dan ketika Daniel diangkat dari gua singa, adik-adik, tidak ada didapati sedikit pun luka di tubuh Daniel. Daniel masih sehat, masih kuat, masih sama seperti sebelum Daniel dibuang ke dalam gua singa. Luar biasa ya Tuhan kita, adik-adik. Tuhan Daniel melindungi Daniel
Dan sama seperti Tuhan kita melindungi dan menyertai kita. Raja memerintahkan orang-orang yang sudah menuduh Daniel, orang-orang yang sudah berniat jahat kepada Daniel, dia yang akan dilemparkan ke gua singa untuk menggantikan Daniel. Dia bersama anaknya, bersama istrinya, semuanya harus dilemparkan ke gua singa. Nah, dan apa yang terjadi adik-adik? Sebelum mereka sampai ke dasar gua, singa-singanya udah mengaum. Singa-singanya lapar adik-adik. Adik-adik boleh lihat di samping, mulut singanya lebar banget ya. Wow, gitu dia. Makan sampai habis, diremukkan tulangnya karena dia mempunyai niat jahat terhadap Daniel. Daniel menduduki kedudukan yang tinggi, dan selain itu, sang Raja Darius, dia mengirimkan ke seluruh kerajaannya bahwa setiap orang yang berada di bawah kepemimpinan sang Raja Darius harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Luar biasa ya adik-adik ya. Adik-adik harus tetap berpegang teguh pada kebenaran. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan yang adik-adik sembah, yang adik-adik muliakan akan selalu menyertai adik-adik. Yang mau belajar seperti Daniel, kakak undang untuk bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kakak mau ajak adik-adik untuk perkatakan, bersama Tuhan saya menang melawan niat jahat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang mau belajar seperti Daniel, kakak undang untuk kita sama-sama nyanyi ya. Sama-sama dengan sungguh-sungguh arahkan hati dan pikiran adik-adik untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kekuatan adik-adik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh adik-adik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang terakhir yang luar biasa untuk Tuhan. Ya Tuhan yang besar. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Sekali lagi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Bapa yang baik, Bapa yang dimuliakan di atas surga, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menyanyi, kami sudah bersuka cita, kami sudah belajar, kami percaya Tuhan. Setiap yang kami ucapkan, setiap yang kami dengarkan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membantu kami biar semuanya tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Dan sehingga pada hari ini kami boleh menerapkan setiap yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu datang menyempatkan waktu untuk berlutut, berdoa dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau belajar seperti Daniel, kami mau belajar menjauhi niat jahat supaya kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap doa dan permohonan kami. Kami bersyukur dan kami bersuka cita. Sama-sama dengan kakak katakan, amin. Ayat hafalan kita hari ini Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api si jahat. Sekali lagi ya adik-adik, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api si jahat. Sama-sama dengan kakak katakan, amin. Dan prakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Mari kita angkat kedua tangan dan kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidaklah menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Sehingga ada ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami.
Berkatilah keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, berilah kami perlindungan dan kesehatan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mau berdoa untuk Pulau Bali supaya Bapak dan Ibu yang bekerja dalam pemerintahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kami mau berdoa untuk Pulau Bali supaya dijauhkan dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Makasih Tuhan atas program itu. Sekarang kami berdoa buat Indonesia. Engkau berkati pemerintahnya Tuhan, supaya pemerintah Indonesia dengan baik, dan Engkau berkati Indonesia supaya cepat sembuh dari corona Tuhan. Engkau berkati rakyat-rakyat Indonesia Tuhan supaya dapat mengenalmu lebih dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkatilah semua sekolah-sekolah, guru-guru, murid-murid untuk belajar mengajar untuk kembali normal, dan memberkati murid-murid menjadi kepintaran dan kesehatan untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang mau memberi, silakan mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Mari adik-adik, untuk menerima berkat Tuhan, kita angkat kedua tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Allah mengabulkan segala Your love for me is sweet, so I walk away. Mari anak-anak semua kita mengangkat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan Yesus yang beribadah sekolah minggu hari ini. Kiranya selalu sehat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan juga berkati papa mama, seluruh orang tua dari anak sekolah minggu, dan biar kasih sayang Tuhan menyertai melindungi semuanya. Kiranya apa yang menjadi milik Tuhan ada terterai-meterai Tuhan di dahi papa mama dan anak-anak sekolah minggu semuanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput setiap kita di awan-awan yang damai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.